Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Magang Online 2021 akan menjelaskan materi mengenai layanan jasa bank syariah. Anggota kelompok 3 terdiri dari Siti Masito, Rina Santika, Muhammad Saiful, Widya Amelia, Gina Nabila, Hafizah Rahmadita, Ahmad Falah, Wanda Hamidah, Mustafa Abdul Majid, Fadil Jauhar Al-Mahdi, Fitri Alawiyah, Mufidah Agustin, Fitri Maula. Baik, langsung saja saya jelaskan materi mengenai layanan jasa bank syariah. Pelayanan jasa bank merupakan produk jasa bank yang diberikan kepada nasabah untuk memenuhi kebutuhannya dan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kepada nasabah bank atau pihak lain yang memerlukannya. Disebut dengan fee-based income. Pelayanan jasa bank akan menimbulkan dampak positif terhadap perkembangan usaha bank. Pelayanan jasa bank yang umum diberikan oleh bank syariah menggunakan berbagai jenis akad sesuai dengan karakteristik masing-masing dari jasa bank syariah itu sendiri. Kemudian, jenis-jenis akad yang terdapat dalam bank syariah terdiri dari 1. Yaitu akad wakalah. Wakalah dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu. Dalam aplikasi perbankan, bank syariah sebagai penerima mandat mendapat kuasa dari nasabah untuk mewakili urusannya. Adapun landasan hukum dari akad wakalah, yaitu terdapat pada surat Al-Kahfi ayat 19 yang berbunyi, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu itu." Kemudian ada dari surat Yusuf ayat 55, "Jadikanlah aku bendaharawan negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga lagi berpengalaman." Adapun skema dari akad wakalah, di mana nasabah sebagai mewakil dan investor sebagai mewakil melakukan kontrak dan fee kepada bank syariah sebagai wakil untuk melakukan transaksi atas suatu produk yang dapat melalui transfer, clearing, inkasso atau collection, intercity clearing, letter of credit, dan payment. Yang kedua yaitu ada akad kafalah, di mana akad kafalah merupakan suatu jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Dalam aplikasi bank syariah, kafalah merupakan produk jasa yang diberikan kepada nasabah yang mengajukan garansi kepada bank untuk melakukan pekerjaan atas perintah pihak pemberi kerja. Jenis-jenis akad kafalah. Kafalah bin naf, jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Kafalah bil mal, jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Jaminan ini dapat diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya dengan imbalan berupa fee. Kafalah al-munjazah, jaminan yang diberikan oleh penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Kafalah bit taslim, perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada saat perjanjian sewa berakhir. Kafalah al-mulaqah, perjanjian yang dilakukan oleh 3 pihak, yaitu pihak penjamin, yaitu bank syariah, pihak terjamin, yaitu pemberi kerja, dan pihak yang dijamin, yaitu nasabah. Adapun skema dari akad kafalah, di mana tertanggung sebagai nasabah
dan penanggung sebagai bank syariah melakukan anggunan kepada pihak yang ditanggung, yaitu pemberi kerja. Pihak tertanggung, nasabah, melakukan kewajiban kepada pihak yang ditanggung, yaitu pemberi kerja. Kemudian penanggung, yaitu bank syariah, memberikan jaminan kepada pihak yang ditanggung, yaitu pemberi kerja. Yang ketiga, akad hawalah. Pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berutang kepadanya atas dasar saling mempercayai. Dalam akad hawalah terdapat 3 pihak yang terkait, antara lain muhal, yaitu pemberi pinjaman, muhil, penerima jaminan, dan muhal alai, penerima pinjaman dari muhil. Produk dari akad hawalah yaitu factoring atau anjak piutang. Nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga. Post date check. Bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dahulu piutang tersebut. Bill discounting. Pada dasarnya sama dengan hawalah, namun dalam bill discounting nasabah harus membayar fee. Adapun skema dari akad hawalah, di mana muhil yaitu supplier dan muhal pembeli, kemudian muhal alai bank syariah. Supplier mensuplai barang kepada pembeli. Setelah mensuplai barang, kemudian supplier menginvoice kepada bank syariah. Setelah menginvoice kepada bank syariah membayar kepada supplier. Setelah membayar, bank syariah menagih kepada pembeli. Kemudian pembeli membayar barang yang sudah dibeli kepada bank syariah. Yang keempat, ada rohan. Rohan merupakan perjanjian penyerahan barang yang digunakan sebagai agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan. Landasan hukum dalam surat Al-Baqarah ayat 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Kemudian dari HR Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, Rasulullah SAW membeli makanan dari seorang Yahudi dengan menjadikan baju besinya sebagai barang jaminan. Adapun skema dari rohan, di mana ada marhun yaitu jaminan. Yang pertama, penyerahan jaminan. Kemudian murtahin yaitu bank syariah dan rohin yaitu nasabah melakukan akad pembiayaan. Kemudian marhun bi yaitu pembiayaan melakukan pencairan pembiayaan kepada rohin yaitu nasabah. Kemudian nasabah melakukan pembayaran plus biaya kepada murtahin yaitu bank syariah. 5. Qard. Qard adalah pembiayaan yang diberikan tanpa adanya imbalan. Qard juga merupakan pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sesuai dengan jumlah uang yang dipinjamkan, tanpa adanya tambahan atau imbalan yang diminta oleh bank syariah. Sumber dana qard. Yang pertama yaitu dana talangan ini diambil dari modal bank syariah yang jumlahnya sedikit dan jangka waktunya pendek, sehingga bank syariah tidak dirugikan. Kemudian, sumber dana berasal dari zakat, infak, sedekah dari nasabah atau para pihak yang menitipkannya kepada bank syariah. Yang ketiga, sumber dana berasal dari pendapatan bank syariah dari transaksi yang tidak dapat dikategorikan
pendapatan halal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.